Asal mula padi. Dahulu kala, di sebuah desa yang permai di Sumatera Utara, hiduplah seorang kakak beradik bernama Sutan dan Tiur. Setiap hari, mereka bermain di padang rumput yang luas. Namun, mereka sering merasa lapar karena hanya ada umbi-umbian untuk dimakan. Suatu malam, kakek bercerita tentang sebuah negeri ajaib di atas langit. Di sana, kata kakek, ada makanan lezat yang berkilau seperti mutiara. Namanya padi. Mata Sutan dan Tiur berbinar-binar penuh harap. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dari langit malam yang penuh bintang. Cahaya itu berubah menjadi tangga yang terbuat dari akar bercahaya. Aku akan ke sana, seru Sutan dengan berani. Aku akan membawa padi untuk kita semua. Tiur merasa cemas, tetapi ia percaya pada kakaknya. Ia memberikan sebuah kantung kain kecil yang ia buat sendiri untuk membawa padi nanti, bisiknya. Sutan tersenyum, lalu ia mulai memanjat tangga cahaya itu. Sutan memanjat semakin tinggi, melewati awan-awan empuk yang berbentuk seperti kelinci dan gajah. Desa di bawah terlihat sangat kecil, udara terasa sejuk dan dipenuhi wangi bunga-bunga aneh. Akhirnya, Sutan tiba di negeri langit. Segalanya di sana berkilauan, rumputnya bercahaya dan bunga-bunganya bernyanyi. Tiba-tiba, seorang dewi yang cantik dan baik hati bernama Dewi Langit muncul di hadapannya. Sutan menceritakan tentang desanya yang sering kelaparan. Hati Dewi Langit pun tersentuh. Ia membawa Sutan ke sebuah ladang emas yang berkilauan. Ini adalah padi, katanya lembut. Bawalah, tapi berjanjilah untuk selalu berbagi dengan sesama. Dewi Langit mengambil segenggam benih padi yang bersinar seperti permata dan memberikannya kepada Sutan. Terima kasih Dewi yang baik hati, aku berjanji, kata Sutan dengan gembira. Sutan menuruni tangga cahaya dan disambut dengan pelukan hangat Tiur. Mereka sangat bahagia bisa bertemu kembali. Dengan bangga, Sutan menunjukkan kantung kain yang kini penuh dengan benih padi ajaib. Sutan dan Tiur menanam benih itu bersama-sama. Dengan bantuan sinar matahari dan air hujan, benih itu tumbuh menjadi tanaman padi yang hijau dan subur. Seluruh desa bersuka cita, dan sejak hari itu tidak ada lagi yang pernah kelaparan di desa mereka. Timun Mas dan Raksasa Hijau. Di sebuah desa yang asri, tinggallah seorang nenek yang baik hati bernama Mbok Srini. Rumahnya kecil dan nyaman, tapi Mbok Srini merasa kesepian. Aku ingin sekali punya seorang anak. Suatu hari, saat Mbok Srini di kebun, tanah bergetar. Muncullah raksasa hijau besar bernama Buto Ijo. Tapi ia tersenyum ramah. Nenek, tanamlah biji emas ini, keinginanmu akan terkabul. Mbok Srini sangat senang. Ia menanam biji emas itu dengan penuh kasih sayang. Ajaib, dalam sekejap tumbuhlah tanaman mentimun yang sangat besar. Salah satu buahnya berkilau seperti emas dan ukurannya sebesar labu. Ketika mentimun emas itu sudah matang, Mbok Srini memetiknya. Tiba-tiba kulit mentimun itu takrak. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat mungil dan menggemaskan. Aku akan menamaimu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang lincah dan pemberani. Tapi Buto Ijo datang kembali. Aku datang untuk menagih janjiku. Serahkan anak itu. Mbok Srini memeluk Timun Mas dengan erat. Jangan takut nak, katanya. Ia memberikan sebuah kantong kain kecil. Ini kantong ajaib. Sekarang larilah secepat mungkin. Jangan biarkan dia menangkapmu. Timun Mas berlari keluar dari pintu belakang. Ia berlari secepat kilat melewati padang rumput. Ha 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 ha, kau tidak akan bisa lari dariku. Timun Mas merogoh kantongnya dan melempar segenggam biji mentimun. Ajaib, biji-biji itu langsung tumbuh menjadi ladang mentimun yang sangat lebat. Kaki Buto Ijo tersangkut seluruh tanaman. Aduh, kakiku terbelit. Namun, Buto Ijo berhasil melepaskan diri dan kembali mengejar. Timun Mas mengambil kembali benda kedua dari kantongnya, segenggam jarum. Ia melemparkannya ke belakang. Celing! Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat rapat. Buto Ijo merobohkan bambu-bambu itu dan semakin mendekat. Timun Mas mengambil segenggam garam dan menebarkannya. Tiba-tiba tanah di belakangnya berubah menjadi lautan yang luas dengan ombak kecil.
kecil. Dengan susah payah, Buto Ijo berenang menyeberangi lautan. Timun Mas pun mengeluarkan benda terakhir, sebongkah rasi udang. Ia melemparkannya dengan sekuat tenaga. Lautan itu berubah menjadi lautan lumpur panas yang lengket. Buto Ijo pun terjebak dan tidak bisa bergerak lagi. Timun Mas pun selamat. Ia berlari kembali ke rumahnya. Mbok Srini sudah menunggunya di depan pintu. Mereka berpelukan dengan sangat erat. Legenda Danau Toba. Di sebuah lembah hijau yang permai di Sumatera, hiduplah seorang pemuda baik hati bernama Toba. Setiap pagi ia mendayung perahu kayunya ke tengah sungai yang jernih, berharap bisa menangkap ikan untuk makan siangnya. Suatu hari yang cerah, pancingnya terasa ditarik dengan sangat kuat. "Wah, ini pasti ikan raksasa," seru Toba dengan semangat. Dengan sekuat tenaga, ia menarik seekor ikan mas yang luar biasa besar. Sisiknya berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari. Ketika Toba hendak melepaskan kailnya, keajaiban terjadi. Ikan mas itu diselimuti cahaya lembut dan berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik dengan rambut panjang tergerai. Toba menatapnya dengan takjub. "Aku akan menikah denganmu asalkan kau berjanji untuk tidak pernah memberitahu siapapun bahwa aku berasal dari seekor ikan." Toba yang telah jatuh hati mengangguk dengan cepat dan tulus. Mereka menikah dan membangun sebuah rumah kecil yang nyaman. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang montok dan menggemaskan, yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang lincah, tetapi ia sangat suka makan. Suatu siang, ibunya menyiapkan bekal yang lezat. "Samosir, tolong antarkan makanan ini untuk ayahmu di ladang ya, Nak." Dalam perjalanan, aroma wangi dari bekal ayahnya membuat perut Samosir keroncongan. Ia tak bisa menahannya lagi. Di bawah pohon rindang, ia membuka keranjang itu dan memakan hampir semua isinya hingga habis. Di ladang, Toba sudah sangat lapar dan lelah. Ketika Samosir datang hanya dengan sisa makanan yang sedikit, Toba pun marah. Ia lupa akan janjinya dan membentak, "Dasar anak ikan!" Hati Samosir hancur. Ia berlari pulang sambil menangis dan mengadu pada ibunya. Sang ibu memeluknya erat, hatinya ikut terluka. Seketika langit menjadi gelap dan guntur mulai bergemuruh. "Cepat lari ke bukit paling tinggi, Nak." Saat Samosir berlari sekuat tenaga, air mulai menyembur dari tanah tempat ibunya berdiri. Tubuh sang ibu kembali bersinar dan berubah menjadi ikan. Air bah yang dahsyat menenggelamkan seluruh lembah, mengubahnya menjadi danau yang sangat luas. Bukit tempat Samosir berlindung kini menjadi sebuah pulau kecil di tengah danau. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, dan pulau di tengahnya adalah Pulau Samosir. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk selalu menepati janji yang telah kita ucapkan. Malin Kundang, si anak durhaka. Di sebuah desa kecil di tepi pantai, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Dia tinggal bersama ibu yang sangat mencintainya. Setiap hari, mereka bermain di pasir yang hangat dan mendengarkan nyanyian ombak yang merdu. Malin kecil suka sekali memandangi kapal-kapal besar yang berlayar di lautan luas. "Ibu, lihat, suatu hari nanti Malin akan berlayar dengan kapal seperti itu dan akan menjadi anak yang hebat," katanya dengan mata berbinar-binar penuh mimpi. Ibunya tersenyum hangat dan memeluk Malin dengan erat. "Tentu sayang, ibu akan selalu mendoakanmu dan menunggumu pulang," bisiknya dengan penuh kasih. Akhirnya, hari itu pun tiba. Malin kecil ikut berlayar dengan seorang kapten kapal yang baik hati. Dari atas kapal, dia melambaikan tangan kepada ibunya. Sampai desanya terlihat sekecil titik di kejauhan. Malin bekerja dengan sangat rajin. Dia belajar tentang angin, bintang, dan lautan. Tahun-tahun berlalu, Malin Kundang
tumbuh menjadi seorang pedagang yang sukses. Dia bahkan memiliki kapalnya sendiri. Di sebuah negeri yang jauh, Malin Kundang menikah dengan seorang putri yang sangat cantik. Mereka tinggal di istana yang megah dan hidup dengan sangat bahagia. Perlahan, Malin mulai lupa pada desa kecil tempat ia dilahirkan. Suatu hari, kapal Malin yang megah berlabuh di pantai desanya. Semua orang kagum akan kekayaan Malin Kundang. Malin, anakku, kau sudah pulang. Serunya dengan air mata bahagia. Siapa wanita tua ini? Aku tidak mengenalnya, kata Malin sambil membuang muka. Dia merasa malu di depan istrinya yang anggun. Hati ibu Malin hancur berkeping-keping. Dengan sedih, dia menengadah ke langit. Tuhanku, jika dia benar anakku yang kusayangi, tunjukkanlah keadilanmu. Dalam sekejap, Malin berubah menjadi batu. Selamanya membungkuk seolah memohon maaf. Kisah ini menjadi pengingat untuk selalu menyayangi dan mengingat ibu kita.